Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Mer. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya Ibu, hari ini akan sedikit kita berbincang-bincang ya Bu ya, terkait nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching. Jadi hari ini saya di sini sebagai observer ingin mendiskusikan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama, sebelum saya mengamati di proses coaching Ibu, saya ada rubrik ya Bu ya, rubrik penilaian. Jadi nanti yang saya amati, jadi nanti saya mengamati ya Bu ya, mengamati kemudian juga menilai berdasarkan rubrik itu ya Bu ya. Baik Ibu. Adapun nanti rubrik penilaian itu saya akan melihat dan mengamati apakah proses coachingnya nanti sesuai dengan alur tirta. Itu yang pertama ya Bu ya. Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana nanti Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Dan yang ketiga, saya juga akan mengamati bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Baik Ibu. Ya, dan juga nanti saya akan melihat di situ apakah prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu sudah berjalan baik dalam proses coaching itu ya Bu ya. Ya Bu, siap-siap. Oke, yang selanjutnya nih, sebelum Ibu lanjut ke kegiatan coaching, masih ada beberapa pertanyaan ya Bu. Bu, silakan Ibu. Ya, yang pertama, ini nih Bu nih, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan nanti saat Ibu melakukan proses coaching? Baik Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam kegiatan ini ada 3 Bu ya. Pertama, kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan aktif. Jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan terhadap coaching saya seperti itu Bu. Baik Bu, dari 3 kompetensi tersebut, mana nih yang akan lebih spesifik yang akan dikembangkan oleh Ibu? Oke, baik Bu. Dari 3 kompetensi tersebut menurut saya akan mengembangkan secara spesifik itu ada 2 yang akan saya kembangkan Bu. Yang pertama adalah saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua akan mendengarkan secara aktif. Baik Ibu, yang berikutnya nih terkait dengan indikator. Jadi nanti saat coaching, indikator apa sih yang Ibu harapkan ya pas nanti coaching Bu? Iya. Adapun indikator yang saya harapkan itu saya menginginkan si coaching ini nanti bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri gitu Bu. Oke, baik ya. Jadi begitu ya Bu ya. Ini kita sudah di ujung sesi ya Bu ya. Jadi saya akan mengamati proses coaching Ibu, tapi nanti saya akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya, membahas kembali seperti apa jalannya proses coaching Ibu. Semangat ya Ibu ya, semangat. Terima kasih Ibu. Oke, Siap, insya Allah bisa. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Bapak. Maaf Bu, sekiranya Ibu ada waktu nih, bolehkah saya ngobrol sebentar Bu? Ada yang ingin saya sampaikan Bu. Oke, siap. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Boleh dong. Iya siap Bu. Silakan Bapak kemukakan bagaimana apa yang ingin disampaikan. Kelihatannya Bapak sedang gundah gulana nih. Betul Ibu. Ya Alhamdulillah Bu, kalau kabar Ibu baik. Iya Bu, jadi memang terlihat banget ya Bu ya, saya sedang ada masalah Bu ya. Memang begini Bu, saya tuh bingung nih Bu dengan murid-murid yang ada di kelas. Kenapa ya Bu ya? Jika di kelas itu sedang jam pembelajaran matematika itu murid-murid itu seperti tidak semangat dan tidak ada fokus dalam belajar Bu. Iya. Baik Bapak, sebelumnya saya ingin tahu nih Pak ya, dari diskusi kita ini sekarang nih apa
tujuan yang ingin dicapai oleh Bapak? Iya Bu. Tujuannya saya berdiskusi ini ya Bu ya, jadi saya ingin murid di kelas saya ini bisa semangat dan fokus kembali Bu ketika pelajaran matematika Bu yang saya ampu Bu. Oke, Itu Bapak. Bu. Jika boleh saya tahu nih, Pak ya, Mhm, bagaimana situasi di kelas Bapak ya mhm. saat pembelajaran matematika? Aduh Bu, nggak bisa dibayangin Bu kalau itu mah Bu. Anak-anak itu malah ribut, ya nggak buku, ya pokoknya mah ya namanya mungkin karena nggak suka dengan pelajarannya atau metode pembelajaran yang saya sampaikan, ataupun memang nggak suka matematika dalam artian materi yang tidak disukai, materi bagian apa gitu ya. Dan saya ini banyak anak yang ngobrol, bermain, lari ke sana kemari, melamun, bahkan ada yang bertengkar, Bu. Oh Karena ya, memang berebut alat tulis ataupun bercanda, iya, ledek-ledekan, yang ujung-ujungnya malah bertengkar, iya ya, Pak gitu, ya. Bu. Nah sekarang kira-kira nih menurut Bapak ya Mhm, yang menyebabkan anak-anak itu seperti itu gitu. mhm, Apa mhm. itu kira-kira Pak yang menyebabkannya? Penyebabnya? Oh, iya iya, Bu. Sepertinya anak-anak itu tidak memahami pelajaran yang saya sampaikan ataupun mata pelajaran matematika yang saya lakukan, Bu. Hmm, Seperti itu, Bu. ya. Situasi yang Bapak inginkan seperti apa, Pak, jika boleh saya tahu? Ya, sebenarnya ya seorang guru yang mengajar matematika ya saya pengennya ya anak-anak itu ya antusias mengikuti, fokus belajar dengan saya, Mhm, dan anak-anak itu memahami pelajaran yang saya sampaikan, Bu. Nah, dalam artian memang pelajaran matematika itu ya ya seperti itu pasti rumit, Bu, karena memang menggunakan rumus segala macam, Bu, ya. iya Ya, iya yang iya. saya ajarkan dalam pembelajaran itu biar harapan saya itu memang anak-anak itu fokus pada saya ketika Mhm, mengajar dan mhm. tidak ribut dan tetap, pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak itu, anak-anak bisa mengikuti dan bisa melaksanakan dengan kegiatan tersebut gitu, Bu. Iya, baik, Bapak. Nah, menurut Bapak nih ya, Mhm. hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk membuat hal itu terwujud, Pak? Eee, Kemungkinan mungkin saya akan merubah metode pengajarannya Mhm, ataupun strategi ya. strategi. Nah mungkin, eee, karena ini di jam rawan, jam siang hari ya Bu ya, mungkin Mhm. anak-anak sudah lelah dari Iya pagi iya iya. seperti itu, mungkin itu ya juga berpengaruh terhadap, kefokusan anak tersebut Bu. Iya. Nah, saya akan mengubah cara mengajar saya, mungkin saya terlalu monoton atau menggunakan dengan metode ceramah terus-terusan, jadi saya procos seperti itu, anak mah tahu-tahu ngeliatin atau malah ribut ke sana kemari, mungkin Mmm, bosan gitu, seperti itu Bu. iya. Nah, mungkin dengan metode yang lain, mungkin dengan mengerjakan lembar kerja atau sehingga, murid itu dapat bisa, terkondusif kembali atau bisa fokus kembali, seperti itu, Bu. Iya iya. Nah nih Bapak, Mhm. ada ide apa nih untuk mengubah cara belajar Bapak dalam materi matematika? Mmm, mhm mhm. Gini, Bu, saya pernah baca ya, Bu, ya, sebuah artikel dan saya juga pernah ngelihat di Instastory, Mhm, guru-guru yang zaman kekinian ya, Bu, guru-guru yang viral zaman sekarang dalam, artian pembelajaran yang berpihak pada murid ya, Bu, ya. mhm, Jadi pembelajaran matematika itu bisa asik dan menyenangkan. Itu saya beberapa membaca beberapa literatur dan melihat dari berbagai mungkin di TikTok, mungkin di Instagram, mungkin di Facebook segala macam atau di mhm, YouTube itu banyak sekali, Bu, ya. Nah, saya itu berharap berharap diri saya itu mampu mampu untuk mengekspor saya bisa mengikuti seperti itu. Nah, yang akan saya terapkan yaitu, penerapan aplikasi Kahoot, Bu. Walaupun memang aplikasi tersebut mungkin awam bagi anak-anak, Bu, dan awam juga mhm. bagi saya pribadi, Bu, seperti itu, Bu. Iya iya iya, Pak, ya. Nah, Mhm, sekarang kira-kira apa nih yang harus siapkan, Pak, dalam penggunaan aplikasi tersebut? mhm. Jadi yang perlu saya persiapkan mungkin saya akan trial terhadap diri saya sendiri dulu ya, Bu, ya. Mhm, Saya akan mencoba terhadap diri saya sendiri, saya akan coba mungkin dengan rekan sejawat dulu, mhm, saya akan coba kalau memang sudah trial-nya itu sudah bisa dilaksanakan, mungkin saya akan menggunakan aplikasi tersebut ataupun metode dan strategi pembelajaran tersebut mhm. pada anak didik saya, Bu, gitu, Iya Bu. iya iya, Pak, ya. Eee, nah, eee, bisa banget ya, Pak, ya, Iya, untuk menggunakan aplikasi tersebut. heeh, Saya nanya nih, Pak, mhm. menurut Bapak nih ya, apakah aplikasi yang akan Bapak buat itu nanti dapat digunakan oleh siswa dan dapat berjalan dengan baik? Saya rasa bisa, Bu, dengan berkoordinasi kepada orang tua, Mhm, dengan pimpinan sekolah. Nah mungkin,
nanti jikalau di sekolah kami memang sudah ada ya Bu ya, lab komputer, mungkin dengan adanya lab komputer kita manfaatkan semaksimal mungkin Bu, bahwa di lab komputer itu tidak hanya untuk pembelajaran TIK saja Bu, tapi Iya, bisa digunakan untuk pembelajaran mata pelajaran yang lainnya. iya Mungkin saya bagus. akan memanfaatkan hal tersebut Bu ya. Jadi anak-anak kita tinggal kasih user dan passwordnya untuk mengikuti pembelajaran menggunakan aplikasi cloud tersebut Bu. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Mer. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Mer. Ya, jadi Ibu sudah selesai ya melaksanakan coachingnya? Alhamdulillah Ibu. Saya Hmm, sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching dengan teman saya Bu. Alhamdulillah, lancar ya Bu ya? Alhamdulillah lancar Bu. Oke, jadi karena Ibu telah selesai melakukan coaching atau melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Uyun terkait pasca observasi ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan pertama, bagaimana penilaian performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan coaching dengan sang coach Bu? Baik Ibu, setelah saya melaksanakan kegiatan coaching tadi ya Bu ya, saya menilai diri saya sendiri menurut pendapat saya ya Bu ya, saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan menggunakan alur Tirta Bu, dari mulai menentukan tujuan, kemudian menanyakan tujuan, lalu identifikasi masalah, lanjut ke rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu Bu menurut saya ya Bu ya. Baik, jadi menurut Ibu, Ibu sudah melaksanakan coaching menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Baiklah, Bu, bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya ya Bu ya terkait kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Dari hasil pengamatan saya, proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu ya, antara Ibu dengan si coach, dan di sana alur tirtanya juga sudah berjalan sesuai. Serta Ibu juga sudah menggali si coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dan saya juga melihat si coach-nya merespon dengan baik. Sepertinya terekspos juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan ya, Ibu Uyun berikan kepada coach. Saya melihat di sini prinsip coaching sudah ada ya Bu ya, sudah terlihat. Jadi alhamdulillah menurut pengamatan saya kegiatan coaching Ibu sudah berjalan dengan bagus dan lancar sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching yang ada ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu. Oke, sekarang setelah mendengarkan hasil pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Iya, setelah mendengar hasil dari pemaparan Ibu ya Bu ya tentang hasil pengamatan kegiatan coaching tadi, jujur ya Bu ya saya merasa sangat senang sekali nih Bu. Ternyata apa yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Saya juga masih merasa banyak kekurangan Bu mungkin ya. Dan insya Allah sih saya akan terus berlatih supaya saya dapat terbiasa untuk melakukan kegiatan coaching dengan rekan yang lain. Mungkin seperti itu Bu. Ya, baik Ibu. Sekarang setelah selesai nih proses coachingnya, kira-kira apa rencana Ibu, rencana tindak lanjut tentunya ya Bu ya untuk kedepannya? Ya, baik Bu. Rencana tindak lanjut saya akan terus berlatih melakukan kegiatan coaching Bu supaya insya Allah nantinya saya akan terbiasa menggali ide-ide atau gagasan dari si coachingnya. Setelah si coach tersebut bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya ya Bu ya. Kemudian yang kedua, saya juga harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu terhadap si coach tersebut. Iya, baik. Oke, itu sudah sangat luar biasa ya Bu ya. Jadi rencana tindak lanjut yang Ibu akan terus berlatih ya, yang akan Ibu lakukan tentunya Ibu akan terus berlatih dan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya dapat menggali ide-ide atau gagasan dari si coachnya. Nah, kita ternyata nih ngobrol-ngobrol sudah di akhir sesi ya Bu ya. Jadi ada lagi tidak yang kira-kira Ibu sampaikan, akan Ibu sampaikan sebelum saya tutup sesi ini Ibu? Iya Bu.
Mungkin sepertinya sudah cukup sih, Bu. Ya, sudah Ibu. Alhamdulillah ya, baik Ibu. Mungkin itu saja percakapan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Ibu Uyun ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu Uyun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.